Kita berjumpa kembali di dalam persekutuan ALF, walaupun tidak secara fisik, tapi kita bisa berjumpa lewat Zoom, ya. Nah, ibu-ibu, kita boleh melihat di dalam situasi kita pada akhir tahun dan awal tahun 2021 ini, kelihatannya semakin banyak kesulitan, gitu ya. Banyak bencana yang kita alami, pandemik yang belum berakhir, kemudian juga situasi perekonomian yang tidak membaik gitu ya, dan banyak hal-hal yang mengganggu kehidupan kita tentunya di dalam keluarga kita. Nah, tetapi apa yang harus kita pelajari di dalam peristiwa-peristiwa yang kita alami saat ini? Mari kita buka dulu di dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 ya. Saya akan bacakan buat ibu-ibu sekalian. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, saudara-saudara, ini Paulus yang menuliskan di dalam kitab Korintus seperti demikian. Dan kita tahu Paulus ini bukan sekedar kata-kata retorika, tetapi dia memang sudah mengalami berbagai kesulitan, penderitaan yang harus dialami. Tapi dia katakan jangan tawar hati, ya. Meskipun fisik kita makin lama makin merosot, tetapi batiniah kita boleh terus makin diperbaharui sehari lepas hari supaya kita makin mengerti kehendak Tuhan dan kita makin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita melihat bahwa penderitaan yang kita alami saat ini adalah untuk kita bisa menanggung segala sesuatu sehingga kita bisa menerima kekekalan bersama dengan Tuhan. Bukankah itu lebih besar daripada hal-hal yang sementara di dalam dunia ini? Ya. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa selama kita hidup, kesulitan, bencana, kedukaan akan dialami oleh setiap orang. Ya, tidak ada seorang pun di dunia yang masih hidup yang tidak mengalami hal demikian. Jadi kalau kita bisa melihat fase di dalam kehidupan seseorang adalah kehidupan normal, di mana semua berjalan mulus, tidak ada lancar-lancar semua ya, dan everything is okay gitu ya, everything okay. Lalu kemudian ketika semua berjalan baik, mulus, lancar-lancar, tiba-tiba datang kesulitan. Ya, kesulitan datang, lalu kita menjerit, kita ada yang memberi reaksi macam-macam, marah gitu ya, frustrasi, kemudian tidak lagi mau bergaul. Kemudian ada juga yang marah kepada Tuhan gitu ya, bukan marah kepada diri sendiri, bukan marah kepada teman saja, tapi juga marah kepada Tuhan gitu ya. Tetapi ketika kesulitan itu lewat, kita bisa melihat bukan ada tangan yang lebih besar yang seringkali kita tidak sadari yang memimpin hidup kita, yang membawa kita kelepasan dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, itu akan berulang di dalam hidup kita ya. Jadi kehidupan yang lancar-lancar, semua baik-baik, muncul kesulitan. Mungkin kesulitan belum lepas satu, datang kesulitan yang kedua. Tapi ketika kita menengok ke belakang, kita melihat, kok kita bisa lewati ya satu persoalan. Nah, itulah hidup kita ya, saudara-saudara. Lalu kemudian seorang penulis, Craig Stewart, mengatakan bencana adalah hanya masalah waktu, ya, bukan apakah kita akan tertimpa bencana, tapi kapankah. Jadi dikatakan bahwa bencana itu akan menimpa kepada setiap orang, cuma kapan waktunya itu yang berbeda-beda. Dan bencana yang datang pun berbeda-beda bagi setiap orang tentunya. Ya. Jadi kesulitan hanya menunggu masalah waktu. Bukan apakah saya akan mengalami bencana atau kesulitan, tetapi kapan waktunya akan terjadi di dalam hidup saya. Di dalam bentuk yang berbeda-beda tentunya. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat macam-macam kesulitan yang ada di dalam hidup kita. Yang pertama, ketika kita merasa kehilangan, ya. Kehilangan baik itu harta,
baik itu jabatan, baik itu pekerjaan, baik itu kehilangan pasangan kita, kehilangan orang yang kita kasihi, ya, bermacam-macam kehilangan bentuknya. Ketika kita kehilangan harta maupun jabatan, seringkali kita hanya fokus kepada materi yang kita alami kehilangan itu. Jadi mana yang lebih utama? Harta di dunia atau harta di kekekalan? Ya, seringkali kita hanya melihat apa yang ada di hadapan kita, bukan? Kita seringkali lupa kepada harta yang Tuhan jaminkan kepada kita di dalam kekekalan. Nah, saudara-saudara, situasi saat ini memang tidak lebih baik gitu ya. Tapi kita bisa melihat ketika orang-orang berkurang penghasilan, bahkan hilang penghasilan, hidup bahkan tidak memiliki lagi tabungan untuk menjamin masa depan mereka. Lalu apa yang reaksi yang mereka alami ketika kehilangan, ketika harta tidak lagi menjadi jaminan hidup mereka? Nah, sering sekali saudara-saudara kita dibawa terpaksa untuk tidak lagi hanya melihat kepada harta yang menjamin hidup kita, tapi kita harus melihat harta yang menjamin hidup kita di dalam kekekalan. Atau kita mengalami kehilangan orang yang kita kasih, pasangan kita, ya, saudara kita, anak kita, orang tua kita, atau siapapun kita, sahabat kita. Ketika kita ditinggalkan, kita mengalami perpisahan, ya, secara fisik, tentu ini sangat menyedihkan, bukan? Kenapa? Karena kita tidak akan lagi bertemu dengan dia di dalam dunia ini. Ada satu kehilangan, ada satu kekosongan yang kita rasakan gitu ya. Tetapi dikatakan kita tidak boleh berlarut di dalam kesedihan yang kita alami ya. Karena ketika kita hanya berlarut, bersedih terus, seringkali kalau kita sadari, kita hanya mengasihani diri kita sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita merasa, oh saya sendirian, saya kesepian, saya tidak lagi ada yang menghibur saya, tidak ada lagi yang menopang hidup saya. Nah, seringkali itu hanya fokus kepada diri kita, mengasihani diri kita sendiri. Bukan mengasihi sebenarnya orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara, hal yang demikian ini juga saya alami gitu ya. Ketika saya ditinggalkan oleh suami saya merasa bersedih gitu ya. Tentu kesedihan yang saya alami tidak lagi bersama-sama dengan beliau tentunya gitu ya. Tetapi satu titik saya menyadari bahwa ketika saya hanya bersedih, ternyata saya hanya mengasihani diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya tidak melihat bahwa orang yang saya kasihi sudah hidup bahagia sebenarnya bersama dengan Tuhan. Ya, seringkali itu membawa kita hanya melihat diri kita, kenapa saya ditinggalkan gitu ya, kenapa dia pergi gitu ya. Tapi kita seringkali lupa bahwa yang dipanggil Tuhan sudah hidup bahagia bersama dengan Dia, gitu ya. Nah, kemudian ketika kita ada juga orang yang menghalangi kehilangan pasangan karena perpisahan atau sahabat gitu ya, perpisahan secara fisik atau perceraian gitu ya, mengakibatkan suatu luka yang mungkin cukup mendalam bagi orang yang ditinggalkan gitu ya, karena merasa tidak lagi memperoleh kebahagiaan, merasa selalu disakiti. Nah, saudara-saudara, ada seorang pria yang sudah menikah 7 kali gitu ya. Saat ini dia juga masih mencari pasangan hidupnya gitu ya. Kenapa? Karena dia merasa tidak bahagia. Merasa tidak bahagia dengan pasangan-pasangan yang sebelumnya, dan dia terus mau mencari pasangan yang bisa membahagiakan dia di dalam dunia ini ya. Jadi saudara-saudara, ketika hal ini terjadi, jadi kita hanya mencari kebahagiaan semu gitu ya. Nah, saudara-saudara, kita juga bisa melihat contoh daripada seorang perempuan Samaria di dalam kitab Yohanes 4 ya. Dikatakan bahwa dia sudah memiliki 5 suami dan sekarang dia hidup dengan orang yang bukan suaminya gitu ya. Tetapi dia masih tidak menemukan kebahagiaan yang sejati. Akhirnya dia bertemu dengan Tuhan dan dia menemukan kebahagiaan yang sejati itu ketika dia bertemu dengan Kristus secara pribadi ya. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa seringkali manusia mencari kebahagiaan yang semu, tidak mencari kebahagiaan yang sejati. Lalu ketika kesulitan datang, ada kejahatan, ada ketidakadilan di dalam dunia ini ya. Jadi saudara-saudara, jangan sampai
saudara kecewa, oh tidak adil, ya itulah dunia. Karena akibat dosa di dalam dunia ada kejahatan, ada ketidakadilan. Ya, saudara-saudara, kita bisa melihat Daud. Daud dikejar-kejar oleh musuhnya. Dia merasa terhimpit. Mengapa Tuhan saya harus menerima demikian? Kemudian ketika anaknya Absalom mengejar Daud untuk membunuh dia. Satu perasaan yang dikatakan, saya merasakan perasaan yang tertekan. Dikatakan di dalam kitab Mazmur 55 ayat 13, kalau musuhku yang mencela aku, kalau aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Itulah yang membuat kejahatan, yang menghipit hidup Daud. Kenapa? Karena anaknya sendiri yang mengejar-ngejar mau membunuh Daud. Ya, saudara-saudara, kita bisa bayangkan kalau demikian yang terjadi di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita bahkan. Ya, ketika kita melayani Tuhan, kok kenapa orang berkhianat? Bukan dari musuh kita. Daud mengatakan, kalau musuh yang melakukan, saya masih bisa. Kalau pembenci yang melakukannya, saya masih bisa. Tetapi ini adalah orang yang dekat. Ya, saudara-saudara, seringkali orang yang dekat dengan kita, orang yang sama-sama melayani dengan kita, keluarga kita, sahabat kita yang melakukan ini, tentu akan merasakan satu sakit yang lebih mendalam, gitu ya. Kenapa ini bisa terjadi? Tapi jangan saudara katakan, nggak mungkin terjadi. Dan Daud sudah mengalaminya, ya. Bahkan Yesus pun dikhianati oleh muridnya. Dan akhirnya, tetapi kita tahu Daud mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Dia menemukan hanya berharap kepada Allah. Itulah kekuatan dia. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dan dia mengatakan, penolongnya hanyalah Allah. Ya, begitu juga di dalam kehidupan kita, ketika ada satu penyerang di dalam kehidupan kita, ingatlah ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, kesulitan pun datang bisa dalam bentuk bencana. Bencana alam, kecelakaan, pandemik yang dialami secara menyeluruh di dalam dunia ini. Ya, jadi siapa yang dapat menduga ketika malapetaka datang? Siapa yang dapat mengira-gira? Ya, bencana datang tanpa diduga-duga. Kita tahu bencana yang alam yang terjadi di Mamuju, di Sulawesi, di Manado, gitu ya. Kemudian Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan banyak di tempat-tempat lain. Itu terjadi. Mungkin tanda-tanda bencana bisa dicatat oleh alat, gitu ya. Tetapi siapa yang bisa dapat menahan bencana alam itu? Kecelakaan yang menimpa, pesawat yang jatuh, siapa yang bisa menduga-duga hal itu? Ya. Nah, saudara-saudara, kesulitan dalam kehidupan manusia juga bisa datang dalam bentuk yang lain, yaitu sakit penyakit. Ya. Kita menjumpai Paulus yang begitu giat melayani Tuhan, ya, yang tidak henti-hentinya, tidak ada waktu untuk menghabiskan diri sendiri, tapi dia menjalankan hidup ini untuk melayani Tuhan. Tapi dia mengalami sakit penyakit. Ada duri di dalam daging, ya, di dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Tetap dia berseru kepada Tuhan, Tuhan cabut. Tapi Tuhan katakan, cukup kasih karuniaku kepadamu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya saudara-saudara, dan dikatakan sebab itu, Paulus mengatakan, lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, saudara-saudara, ketika sakit penyakit menimpa diri kita, ya, atau saudara kita, atau siapapun yang dekat kepada kita, seringkali tidak membuat kita merasa bahagia, duka cita, merasa beban, lelah, capek, gitu ya. Tapi kita tahu, semua boleh terjadi di atas kehidupan kita, tidak secara kebetulan. Ya, Tuhan punya rencana di dalam setiap peristiwa yang boleh terjadi yang kita alami di dalam dunia ini. Seperti pandemik saat ini, siapa yang menduga? Mungkin menimpa kita, bahkan menimpa saudara kita,
saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita, siapapun yang ada di sekitar kita. Itu bisa terjadi, ya. Tetapi kita bisa melihat lewat kesulitan-kesulitan yang dialami setiap orang, kita boleh melihat bahwa tidak ada seorang pun yang imun terhadap kesulitan, bahkan orang percaya pun, ya. Oleh sebab itu, setiap orang mempunyai latar belakang, kesulitan yang berbeda-beda, dan realitas yang dialami saat ini. Saudara-saudara, banyak alasan-alasan yang berbeda tentunya ketika orang menghadapi satu persoalan atau kesulitan untuk bisa tetap bertahan. Kenapa? Apakah kita akan menyerah atau bertahan? Hanya dua pilihannya, ya. Menyerah atau bertahan. Mengapa kita bertahan? Tentu alasan-alasan setiap orang berbeda-beda. Sekarang kita bisa melihat alasan yang pada umumnya yang terjadi oleh orang-orang di dalam dunia ini. Ya. Orang-orang di dunia banyak bisa tetap bertahan, tough, ya, tangguh menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Sebentar, ya. Sebentar, sorry, saya belum matikan. Jadi banyak orang-orang di dunia ini bisa bertahan, ya, kuat bertahan. Tetapi apa motivasi di dalam mereka bertahan itu? Tentu bermacam-macam, ya. Ada yang bisa bertahan karena motivasi demi materi. Kesulitan apapun saya tetap kejar demi saya bisa memperoleh materi yang menjamin hidup saya. Ya. Ketika hidup ini hanya untuk harta yang fana, seringkali kita juga melupakan harta yang sudah diberikan Tuhan di kekekalan. Sehingga kita orang-orang melakukan hal-hal menghalalkan segala cara untuk demi memperoleh materi ini. Kemudian ada juga orang yang melakukan bisa bertahan. Kenapa? Karena ada rasa bersalah pada diri dia. Pada rasa bersalah ketika dia menghadapi satu persoalan, dia hanya menyalahkan dirinya sendiri, terus diri sendiri. Sebenarnya dia tidak menghadapi persoalan yang dihadapi, tapi dia lari, ya, lari dari permasalahan yang dihadapi karena dia tidak melakukan sesuatu solusi untuk menjalankan kehidupan ini. Ada juga orang yang takut kehilangan, ya, tetap bertahan dengan pasangan atau orang yang dikasihi, takut kehilangan apa? Demi anak-anak, ya. Dia demi anak-anak dia tetap bertahan di dalam keluarganya meskipun ada penderitaan atau kesulitan dalam pernikahan yang menyakitkan, bahkan menyulitkan dia sekalipun. Jadi demi anak, gitu, ya, atau demi yang lain-lain, demi jaminan hidup. Kalau saya bercerai, tidak ada lagi yang bisa membiayai hidup saya. Ya, bermacam-macam motivasi tentunya. Seharusnya tentu kita mempertahankan keluarga kita, bukan hanya demi anak-anak, walaupun itu bisa mempertahankan keluarga kita, tetapi juga harusnya kita mempertahankan keluarga kita demi kita menjalankan firman Tuhan, ya, demi kebahagiaan yang menjamin hidup kita. Mungkin juga ada orang yang melakukan bisa bertahan karena kemarahan. Kok bisa, ya? Dia marah, tapi dia bisa bertahan di dalam penderitaan yang dialami. Kenapa? Karena dia mempunyai dendam. Ya, dendam. Kita bisa melihat orang-orang yang punya dendam yang luar biasa, dia bisa melakukan sesuatu yang tidak kita duga-duga. Kenapa? Karena ada kemarahan di dalam diri dia. Ya. Kemudian ada juga orang yang melakukan pertahanan di dalam dirinya untuk kebutuhan diakui, mendapatkan pengakuan, ya, mendapatkan pujian baik dari orang tua, dari pasangan atau dari teman-temannya, ya. Karena dia hidup dari apa yang dipikirkan orang, bukan apa yang dipikirkan Tuhan. Bukan mencari pujian dari Tuhan, tapi mencari pujian dari orang-orang. Nah, itulah saudara-saudara, dan yang terakhir kita bisa melihat orang bisa mempertahankan kesulitan di dalam hidupnya untuk mencari kebahagiaan. Seperti tadi contoh, ya, orang yang menikah berkali-kali karena mengatakan tidak mendapatkan kebahagiaan dari pasangan sebelumnya. Dia berganti-ganti pasangan, ya. Ya, saudara, kita bisa melihat alasan-alasan daripada orang dunia bisa tetap bertahan. Tetapi bagaimana dengan kita, ya, yang mengatakan kita adalah orang yang percaya, umat Tuhan. Menurut Alkitab, ya, saudara-saudara, dari mana datangnya pertolonganku? Kita mendapatkan di dalam kitab Mazmur 112, 121 ayat 1 dan 2.
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi saudara-saudara, kemana kita mencari pertolongan ketika kita mengalami bencana, ketika kita mengalami kesulitan di dalam dunia ini? Alkitab berfirman, carilah kepada Tuhan. Tuhan adalah pertolonganku, karena Dia yang menjadikan langit dan bumi. Kenapa Tuhan menjadi jaminan buat kita? Kalau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, berarti Dia yang memiliki segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Begitu juga hidup kita, milik Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub ketika mengalami satu bencana, dia kehilangan hartanya, kehilangan anaknya, kehilangan teman-temannya. Dia mengalami sakit penyakit, bahkan dia kehilangan istrinya. Jadi saudara-saudara, ketika dia mengalami kehilangan seluruh yang dia miliki di dalam dunia ini, Ayub masih bisa mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan akhirnya dia mengatakan, dia bersyukur ketika mengalami semua kesulitan-kesulitan, karena lewat penderitaan yang dia alami, dia bisa bertemu muka dengan Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, setiap kesulitan yang kita alami ada rencana Tuhan. Kemudian, ketika kita mengetahui kemana kita mendapat pertolongan, kepada Tuhan sebagai pencipta, dan Dia adalah Tuhan penguasa alam semesta. Kenapa dikatakan demikian? Karena Dia sanggup melakukan segala perkara. Tuhan tidak hanya mencipta, tapi Tuhan juga menguasai alam semesta ini. Dia mempunyai kuasa untuk bisa menolong setiap orang yang mengalami penderitaan di dalam dunia ini. Tetapi, saudara-saudara, kita harus menunggu waktunya Tuhan. Kapan waktunya? Tuhanlah yang tahu. Dan Tuhan tahu yang terbaik yang Dia lakukan di dalam hidup kita. Kita tahu Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tapi seringkali kenapa Tuhan menimpakan hidup ini kepada saya, bukan? Seringkali itu menjadi satu pertanyaan ketika kita mengalami kesulitan. Saya sudah berteriak kepada Tuhan, kok tidak diangkat-angkat penderitaan kita? Ya, saudara ingat, Tuhan lebih besar dari setiap permasalahan yang kita alami. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tapi ketika kita mengalami bencana itu, seringkali kita tidak tahu apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Temukanlah itu rencana Tuhan. Saudara-saudara, saya mengingat kembali kepada cucu saya gitu ya. Waktu beberapa hari yang lalu kita sempat pergi gitu ya, pergi cari tempat buat hiburan buat anak-anak, satu tempat taman gitu yang terbuka tentunya. Kenapa? Karena selalu ada di dalam rumah gitu ya. Jadi kita cari tempat yang cukup aman lah ya. Kita melakukan tetap protokol kesehatan tentunya. Lalu tiba-tiba hujan gitu ya, lagi di jalan hujan. Wah, kita nggak bisa turun nih gitu ya. Padahal kita mau cari tempat yang agak panas gitu ya, dia bisa main-main, agak turun. Lalu mamanya bilang, ayo berdoalah biar hujan turun. Ternyata Tuhan tidak hujan tidak berhenti, masih tetap turun. Lalu apa yang tercetus dari cucu saya yang baru berusia 4 tahun ini? Dia katakan seperti ini, Oma, Tuhan tidur ya? Saya kaget juga, apa maksudmu Tuhan tidur? Ternyata dia sudah berdoa, kenapa Tuhan tidak dengar doanya? Kenapa hujan tetap turun hujan? Saudara-saudara bisa melihat, anak kecil pun seringkali mengeras, saya sudah berdoa, tapi kok Tuhan tidak kabulkan doa saya? Dia katakan, kok Tuhan lagi tidur ya? Tidak dengar doa saya. Wah, saya tersentak. Cucu saya ini kadang-kadang memberikan sentakan-sentakan kepada saya dan juga orang tuanya. Seringkali menanyakan sesuatu. Seperti misalnya, kalau mau makan, saya bilang coba berdoa, terima kasih sama Tuhan. Lalu pernah dia bilang sama saya gini, Oma, kenapa saya mesti bersyukur sama Tuhan? Padahal yang beri makan itu adalah mama. Yang sediain makan mama. Jadi saudara bisa bayangkan, anak kecil pun seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan demikian. Apalagi kita, kan? Seringkali kesulitan-kesulitan memunculkan kita bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Ya, tapi kita lupa. Tanyakan kepada Tuhan, apa rencana Tuhan di dalam hidup kita? Temukanlah itu bagi kita semua.
Ya, kemudian kita juga bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janji-janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, Tuhan yang pemilik segala sesuatu, Tuhan yang punya kuasa, dan Dia tidak pernah ingkar janji. Dia senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, kita bisa melihat kalau demikian, Tuhan adalah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita. Bukan hanya di dalam dunia saja, tapi juga keselamatan kita di tempat yang kekal bersama dengan Dia di surga. Saudara-saudara, saya bacakan kitab Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Dikatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudara, kita bisa melihat ini adalah jeritan Habakuk yang mengalami penderitaan ketika dia mengalami situasi di mana bangsa Israel pada waktu itu ada di dalam pembuangan. Saudara-saudara, dia bisa mengatakan, walaupun semua tidak menghasilkan, ya berarti dia tidak memiliki apa-apa, tapi Tuhan adalah sumber kekuatan yang memberikan kekuatan bagi kakiku. Ya, saudara-saudara, biarlah kalau kita melihat Tuhan yang luar biasa ini, yang memiliki segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu, sanggup melakukan segala perkara, memiliki kuasa yang luar biasa, yang senantiasa menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Memberikan kekuatan dan pengharapan. Memberikan jaminan keselamatan buat kita semua. Kepada siapa lagi kita harus menaruh harap ketika kesulitan datang menerpa hidup kita? Kepada siapa? Masihkah kita mengandalkan diri kita, kekuatan kita, atau kita mengandalkan kepada orang lain? Kepada orang lain, penguasa-penguasa dunia yang lebih kuat. Saudara-saudara, marilah kita melihat apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengenal Tuhan kita, ketika kita sudah melihat Allah yang demikian luar biasa, yang senantiasa menyertai kita dan memberi pengharapan kepada kita dan jaminan buat hidup kita semua. Apa yang harus kita lakukan? Maka, sekarang saudara-saudara, tentukanlah arah tujuan hidup kita masing-masing. Apakah tujuan hidup kita masih di dalam hal materi, hal duniawi? Kita hanya fokus kepada diri kita. Kita lupa kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Tentukan tujuan hidup kita supaya kita mengarah kepada tujuan yang Tuhan tetapkan buat hidup kita. Tentukan tujuan hidupmu. Maka kita akan menetapkan sikap kita di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi tidak lagi membuat kita menjadi keluh kesah, tetapi bagaimana kita merasakan ada kekuatan tangan Tuhan yang menyertai kita. Ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, hiduplah senantiasa di dalam persekutuan dengan Tuhan. Bersandarlah kepada Dia, sumber kekuatan kita. Tetaplah berdoa dan berharap kepada Tuhan. Bukan kepada manusia atau kepada siapapun yang lebih besar daripada diri kita. Atau kekuatan diri kita. Tetapi bersandarlah kepada Tuhan. Lakukan firman-Nya di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, hidup ini tidak mudah, ya. Seringkali dikatakan hidup ini tidak mulus-mulus seperti yang kita inginkan. Tetapi ketika kesulitan datang pun kita harus tetap bertekun dalam persekutuan dengan Tuhan. Hidup dalam ketaatan kepada Dia. Kenapa? Karena kita memerlukan, Tuhan menginginkan kita tetap taat. Ketika kesulitan datang pun kita harus tetap taat menjalani firman Dia, firman-Nya yang hidup itu. Walaupun mungkin cacian yang kita terima, penderitaan yang kita terima, sakit penyakit, kehilangan harta, kita tidak punya lagi tabungan, deposito untuk menjamin hidup kita.
ingatlah, tetaplah tekun dan taat kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi daripada kemampuan kita. Nah, saudara-saudara, supaya kita memerlukan ketekunan itu, melakukan kehendak Dia, maka kita akan memperoleh janji yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu kelegaan di dalam hidup kita. Ya, saudara-saudara, meskipun kesulitan menerpa kita, kita mempunyai Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Percayalah kepada janji-janjinya untuk senantiasa menyertai kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah menentukan arah tujuan hidup kita, kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, kita tetap tekun dan taat menjalani hidup kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Hiduplah dalam persekutuan dengan sesama. Jangan hanya fokus kepada diri sendiri. Jangan hanya fokus kepada penderitaan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tapi lihatlah, di sekeliling kita masih banyak orang yang memerlukan pertolongan. Masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Hiduplah dalam persekutuan dengan sesama. Kalau kita katakan, boro-boro mikirin orang lain. Saya sendiri saja sudah begini menderita. Ngapain ngeliatin orang lain nanti? Saudara-saudara, ketika kita hidup dalam persekutuan dengan sesama, tentunya ada kekuatan yang saling menopang, saling mendukung, saling peduli satu dengan yang lainnya. Ya, saudara-saudara, jangan fokus kepada diri sendiri atau masalah kita saja. Tapi biarlah kita fokus kepada Tuhan dan kita bisa melihat sekeliling kita. Masih banyak orang yang memerlukan pertolongan kita. Ketika kita sulit, saudara-saudara, ketika kita pun kesusahan, tapi kita bisa menolong orang lain, apa yang saudara rasakan? Bebankah? Atau saudara merasa sukacita ketika kita bisa menolong orang lain dan kita bisa melihat dia begitu bersukacita mendapat pertolongan? Apa yang kita alami? Beban? Atau kita juga bisa ikut bersukacita ketika kita bisa menolong orang yang sedang kesusahan? Jadi saudara, hiduplah tetap bersekutu dengan Tuhan, tapi tetap bersekutu juga dengan sesama. Ya. Nah, saudara-saudara, kita juga bisa melihat ketika kita melakukan hal-hal yang tindakan yang diinginkan Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan memperoleh sukacita dan kelegaan. Ya, saudara-saudara, di dalam Yohanes 16 ayat 20 dikatakan, ketika sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira, kamu akan berduka cita. Ya, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Jadi saudara-saudara, ketika kita mengalami kesulitan, mungkin banyak orang yang menertawakan kita, mungkin banyak orang yang bergembira dengan kesulitan yang kita alami. Tetapi ingat, ya, ketika kita hidup dalam Tuhan, duka cita akan berubah menjadi sukacita. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan sukacita di dalam penderitaan yang kita alami. Kemudian di dalam Wahyu, di Wahyu 21 ayat 4 dikatakan, ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara-saudara, air mata hanya sementara. Ya, tidak ada lagi yang bisa menahan maut dalam kehidupan kita kalau kita hidup bersama dengan Tuhan. Tidak ada lagi ratap tangis walaupun kita kehilangan harta kita, kehilangan saudara yang kita kasihi, pasangan kita. Kita mengalami sakit penyakit, tetapi kita bisa tetap bersukacita kalau ada Tuhan bersama dengan kita. Nah, saudara-saudara, ketika kita mengalami penderitaan, kesulitan-kesulitan yang kita alami, jangan lupa itu Tuhan berikan kepada kita untuk kita menjadi lebih tangguh. Ya, Paulus diberikan duri supaya dia tidak menjadi sombong. Ya, dia tetap menaruh harap kepada Tuhan di dalam pelayanannya, walaupun dia seseorang yang punya kemampuan yang luar biasa, tapi dia tetap bersandar kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, penderitaan, persoalan yang kita alami akan membuat kita lebih tangguh dan tentunya membuat kita makin dekat kepada Tuhan. Kepada siapa kita berseru minta pertolongan? Hanya kepada Tuhan. Ketika kita semua baik-baik, mulus-mulus, lancar-lancar, seringkali kita lupa kepada Tuhan, bukan? Kita merasa, wah ini hasil kerja saya, gitu kan? Saya mendapatkan sesuatu. Tapi lupa, siapa yang memberikan semuanya itu?
Semua adalah milik Tuhan. Tuhan yang memberikan. Jadi ketika kesulitan datang, kiranya juga boleh menyadarkan kita, ya, bahwa Tuhan ada beserta dengan kita dan membawa kita makin dekat kepada Dia. Kita berseru kepada Dia. Saudara-saudara, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan terakhir, ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, ketika mengalami penderitaan dan persoalan, maka kita akan menerima kemuliaan hidup bersama Tuhan di dalam kekekalan. Saudara-saudara, kalau Tuhan bisa menjamin kita di dalam kekekalan, apalagi yang di kesementaraan. Jadi, taruhlah harapanmu, bukan kepada kekuatanmu, bukan kepada harta dunia, bukan kepada orang lain, tapi berikanlah harapanmu kepada Tuhan. Peganglah tangan Tuhan, ya, sehingga kita bisa mengalami satu sukacita dan kelegaan meskipun ada penderitaan yang kita alami. Kita menjadi lebih tangguh, kita makin dekat kepada Tuhan, dan kita boleh memiliki kemuliaan hidup bersama dengan Dia. Saudara-saudara, kepada siapa lagi kita berharap ketika persoalan datang? Kepada siapa, ibu-ibu? Hanya Tuhanlah. Kepada Tuhan. Sumber pengharapan kita. Jangan lupakan itu, Tuhan. Ya. Nah, sebagai penutup, saya kutip satu kutipan, ya, dari almarhum Pendeta Bikman Sirait tentunya, dikatakan, jangan takut menghadapi tahun baru yang menakutkan ini. Ya, ketika kesulitan-kesulitan datang, baru Januari sudah kesulitan. Tapi takutlah kalau bukan Tuhan yang menyertai kita. Ya, jadi saudara ingat, kesulitan-kesulitan tidak membawa kita takut menghadapi masa depan kita. Tetapi takutlah kalau kita tidak bersama dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala.